Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Lahun ni'matu wa lahul fadlu wa lahus sana'ul hasan. Salawatullahil barrir rahim wal malaikatil muqarrabin ala sayyidina Muhammadin khatamil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Alhamdulillah kita bertemu kembali setelah lama tidak bertemu, setelah kita menunaikan ibadah puasa Ramadan, kemudian Lebaran. Ya. Saya mengucapkan ja'alanallahu wa iyyakum minal a'idin wal faizin, taqabbalallahu minna wa minkum siyamana wa qiyamana wa salihah a'malina. Semoga Allah Ta'ala menerima ibadah kita, sholat kita, puasa kita, dan saya mohon maaf lahir dan batin. Semoga ya, setelah Lebaran ini, setelah bulan suci Ramadan sudah lewat, semoga kita tetap semangat. Ya. Bulan Ramadan sudah lewat, bukan berarti semangat kita turun. Ya. Bulan Ramadan adalah sebagai latihan bagi kita selama 1 bulan. Maka setelah selesai bulan Ramadan, kita lanjutkan kebaikan-kebaikan yang kita lakukan pada bulan suci Ramadan. Syekh Abdullah Al-Harari, guru kita, guru mulia Syekh Abdullah Al-Harari rahmatullahi alaih, beliau berkata, talabul mazidi min ilmi dini alamatul falahi lisyakhsi. Ketika seseorang mencari tambahan ilmu agama, maka itu adalah tanda keberuntungan baginya. Tanda keberuntungan bagi seseorang bukan dengan bertambahnya harta, bukan dengan bertambahnya jabatan, tetapi adalah dengan bertambahnya ilmu agama. Baik, silahkan dibuka kitabnya Husnul Ta'amul Bainan Nas, halaman 81. Silahkan dibuka PDF kitabnya yang sudah disebarkan, halaman 81. Judulnya Umurun Ukhra Fit Tahabbubi Ilan Nas. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi fid daraini amin ya rabbal alamin. Umurun ukhra fit tahabbubi ilan nas. Beberapa perkara, beberapa hal yang itu bisa menarik hati orang lain. Al-iqbalu 'alan nasi. Yang pertama yaitu perhatian kepada orang lain. Li hadits Abi Hurairah radhiyallahu anhu fi sahihaini. Haqqul muslimi 'alal muslimi khamsun. Raddus salami wa 'iyadatul marda wa tashmitul 'atisi wattiba'ul janaizi wa ijabatud da'wah. Di dalam hadis yang diriwayatkan oleh sahabat Abu Hurairah. Sahabat Abu Hurairah ini merupakan sahabat yang paling banyak meriwayatkan hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nama asli beliau adalah Abdurrahman bin Sakhar. Nama asli Abu Hurairah adalah Abdurrahman bin Sakhar. Abu Hurairah artinya bapak kucing. Ya, ini merupakan gelar yang diberikan oleh baginda Rasulullah
sallallahu alaihi wasallam, kepada beliau. Sahabat Abu Hurairah meriwayatkan sebuah hadis di dalam Sahih Bukhari dan Muslim bahwa baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, hak seorang muslim atas muslim lainnya itu ada 5. Ya. Ada 5 hak seorang muslim atas orang muslim lainnya. Yang pertama yaitu menjawab salam. Ya. Memberikan salam, mengucapkan salam itu hukumnya sunnah. Adapun menjawab salam hukumnya wajib. Dengan ketentuan-ketentuan yang disebutkan di dalam kitab fiqih. Yang kedua, menjenguk orang sakit. Ya. Kalau ada saudara kita atau tetangga kita yang sakit, maka kita termasuk hak orang muslim atas muslim lainnya adalah kita menjenguk orang yang sakit. Nah, kalau ada tetangga kita atau saudara kita atau teman kita yang sakit, maka kita menjenguknya. Wa tashmitul 'atisi. Yang ketiga yaitu mendoakan orang yang bersin. Yang keempat yaitu mengikuti jenazah. Artinya ketika ada mayit, ketika ada seorang muslim yang meninggal, maka kita hendaknya mengikuti mayit tersebut. Artinya ya, mulai dari dimandikan, kemudian dikafani, kemudian disolati, dan kemudian dibawa ke makam, ke kuburan untuk dimakamkan, maka kita hendaknya mengikuti proses-proses tersebut. Yang kelima yaitu ijabatud da'wah. Menyambut undangan orang lain. Ya, kalau kita diundang oleh orang untuk acara, ya, maka hendaknya kita menghadirinya. Menghadiri undangan itu ada yang wajib, ada yang sunnah, ya, dan ya, termasuk yang wajib adalah menghadiri undangan nikah. Walimatul urs, kalau kita diundang ya, oleh saudara, oleh tetangga, oleh teman untuk acara pernikahan, walimatul urs, dan kita mampu untuk menghadirinya, maka kita wajib menghadirinya. Wa tashmitul 'atisi sunnatun wa adabun. Wa qad qala ba'dul ulama'i tashmitul 'atisi wajibun. Wa tashmitu yakunu kama rawa Abu Hurairah 'anil Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala idza 'atasa ahadukum falyaqul alhamdulillah وَلْيَقُلْ لَهُ أَخُوهُ أَوْ صَاحِبُهُ يَرْحَمُكَ اللَّهُ وَإِذَا قَالَ لَهُ يَرْحَمُكَ اللَّهُ فَلْيَقُلْ يَهْدِيكُمُ اللَّهُ وَيُصْلِحُ بَالَكُمْ. Mendoakan orang yang bersin itu hukumnya sunnah dan termasuk etika yang bagus, termasuk adab, tata krama yang bagus. Bahkan sebagian ulama mengatakan mendoakan orang yang bersin hukumnya wajib. Mendoakan at-tashmid, mendoakan orang yang bersin sebagaimana diriwayatkan oleh sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, jika ada salah satu di antara kalian yang bersin, ya, kalau ada salah satu di antara kita yang bersin, maka hendaknya mengucapkan alhamdulillah.
Kalau kita bersin, maka hendaknya kita mengucapkan alhamdulillah. Dan hendaknya saudaranya atau temannya, orang yang ada di dekatnya, ya, itu hendaknya mendoakan yarhamukallah. Ya. Kalau ada orang bersin, maka hendaknya dia mengatakan alhamdulillah. Kemudian orang yang di dekatnya, orang yang ada di sampingnya mendoakan yarhamukallah. Semoga Allah merahmatimu. Maka ketika orang yang ada di samping ini mengatakan yarhamukallah, maka hendaknya kita jawab yahdikumullah wa yuslihu balakum. Kalau kita bersin, maka kita mengatakan alhamdulillah. Kemudian orang yang ada di dekat kita, orang yang ada di samping kita mendoakan yarhamukallah. Kemudian kita menjawab lagi yahdikumullah wa yuslihu balakum. Al-haya'u al-matlubu. Kemudian hal yang kedua, perkara yang kedua, supaya seseorang itu bisa meraih simpati, menarik hati orang lain adalah yang kedua, yaitu malu yang dianjurkan. Malu yang itu diperintahkan, dibutuhkan. Maka hendaknya orang muslim itu memiliki sifat malu, pemalu. Ali bin Umar radhiyallahu anhuma anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam marra ala rajulin minal ansar wa huwa ya'idhu akhahu fil haya'i. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam da'hu fa innal haya'a minal iman. Diriwayatkan dari sahabat Ibnu Umar. Sahabat Ibnu Umar itu merupakan putranya Sayyidina Umar bin Khattab. Putranya Sayyidina Umar bin Khattab itu banyak. Akan tetapi ketika disebut Ibnu Umar, putranya Umar, maka yang dimaksud adalah Abdullah bin Umar. Kenapa ketika disebut putranya Umar, Ibnu Umar, itu yang dimaksud adalah Abdullah, padahal putra beliau itu banyak. Kenapa yang dimaksud adalah Abdullah? Karena Abdullah adalah putra Sayyidina Umar bin Khattab yang alim, yang ahli agama, yang pandai agama, yang menjadi ulama yang terkenal, menjadi sahabat yang ahli ilmu. Sehingga Abdullah itu merupakan putra Sayyidina Umar yang paling terkenal, paling masyhur, yang terkenal akan keilmuannya, akan kealimannya. Sehingga ketika disebut Ibnu Umar, putranya Umar, maka yang dimaksud adalah Abdullah. Padahal putra beliau itu tidak hanya Abdullah, ada juga putra yang lain. Sahabat Abdullah bin Umar, beliau meriwayatkan bahwa suatu hari baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam beliau berjalan, beliau melewati seorang laki-laki dari kaum Ansor. Jadi ada namanya kaum Muhajirin dan ada namanya kaum Ansor. Kaum Muhajirin adalah umat Islam, para sahabat yang mereka hijrah dari Mekah menuju Madinah. Itu para sahabat yang berasal dari Mekah, yang mereka hijrah ke Madinah, mereka disebut kaum Muhajirin. Sedangkan kaum Ansor adalah para sahabat, kaum muslimin yang mereka berasal dari Madinah.
yang mana ketika mereka di Madinah, kaum Ansar itu menyambut saudaranya, kaum Muhajirin yang hijrah dari Mekah menuju Madinah. Mereka menyambutnya dengan penuh sukacita, menyambutnya dengan penuh gembira, seolah-olah itu adalah saudara kandungnya. Subhanallah. Kaum Ansar, penduduk Madinah, mereka menyambut kaum Muhajirin dari Mekah seperti seorang kakak menyambut adiknya. Ya. Menganggap kaum Muhajirin itu seperti saudara kandungnya. Inilah persaudaraan di antara kaum Muhajirin dan kaum Ansar. Mereka tidak ada hubungan darah, bukan kerabat, bukan saudara, akan tetapi karena sama-sama Islam dan disatukan oleh baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Suatu hari baginda Rasulullah berjalan melewati ada salah seorang laki-laki dari kaum Ansar yang sedang menegur saudaranya karena saudaranya ini adalah orang yang pemalu. Jadi ada orang dia pemalu, sifatnya itu malu. Kemudian ada orang Ansor menegur orang itu. Dia menegurnya, kamu kenapa kok malu? Kamu kenapa kok pemalu? Jangan jadi orang pemalu. Ya, menegurnya. Maka apa kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Rasulullah beliau bersabda, da'hu, biarkan dia. Ya, tinggalkan dia, biarkan dia. Jangan kamu marahi, jangan kamu tegur dia. Sesungguhnya sifat malu itu termasuk bagian dari iman. Artinya orang yang beriman hendaknya memiliki sifat malu. وقد صح في حديث شمائل النبي أنه كان أشد حياء من العذراء في خدرها والخدر هو ستر يعمل جانب البيت للبنت البكر هذه كانت عادة العرب الأول هي تنفرد به تلازم ذلك المكان الحياء min syamil mursalina wassalihin. Dan disebutkan di dalam hadis yang menerangkan tentang sifat-sifat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Baginda Nabi, beliau itu adalah orang yang lebih malu. Baginda Nabi adalah beliau orang yang pemalu. Bahkan baginda Nabi itu lebih, ya, sifat malunya itu lebih kuat daripada seorang gadis yang berada di khidernya, di tempat pingitannya. Al-khider adalah, ya, tempat kecil, ya, ruangan yang dibuat di samping rumah, diperuntukkan untuk perempuan yang masih gadis, yang belum menikah. Ini merupakan tradisi orang Arab terdahulu. Jadi orang Arab terdahulu itu mereka ketika seorang perempuan itu sudah menginjak masa remaja, maka selama dia belum menikah, maka gadis tersebut, perempuan yang belum menikah tersebut itu tinggal di tempat pingitan, ya. Tidak diperbolehkan bertemu dengan orang-orang, tidak diperbolehkan bertemu dengan laki-laki ajnabi. Maka
gadis tersebut yang itu berada di dalam tempat pingitannya itu sangat pemalu. Tempatnya itu tertutup, tersembunyi. Tidak sembarang orang bisa masuk ke dalamnya. Maka baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, beliau adalah seorang yang pemalu. Maka sifat malu itu termasuk sifatnya para rasul dan para orang-orang yang salih, para wali, para aulia, orang-orang salih, para nabi, para rasul, itu mereka memiliki sifat malu. Wa qad qala sallallahu alaihi wasallam lil ashajjil manqiri inna fika la khoslataini yuhibbuhum Allah. Qultu ma huma? Qala al-hilmu wal haya. Qultu alhamdulillahi allazi ja'alani ala khalqaini yuhibbuhum Allah. Wal muradu huna bil haya'i al haya'u alladhi yab'atsu ala tajannubir radha'il. Baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, beliau pernah bersabda, berkata kepada salah seorang sahabat yang bernama Asyaj al-Manqiri, sesungguhnya kamu itu memiliki dua sifat yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian sahabat Asyaj bertanya, apa itu wahai Rasulullah? Rasulullah bersabda, yaitu sabar dan pemalu. Maka Al-Ashaj berkata, Alhamdulillah, Alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang telah menjadikan aku atas dua sifat yang Allah cintai. Inilah ada dua akhlak yang itu yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu al-hilmu, penyabar, tidak mudah emosi, tidak mudah marah. Yang kedua, al-haya, sifat pemalu. Kemudian yang dimaksud dengan sifat malu di sini adalah sifat malu yang itu mendorong seseorang menjauhi sifat-sifat tercela. Jadi yang dimaksud pemalu di sini adalah malu yang membuat seseorang itu menjauhi akhlak tercela, menjauhi perbuatan tercela. Ay yub'idu sahibahu 'anil razaili wa munkaratil akhlaqi. Jadi yang orangnya membuat orang tersebut itu menjauhi perbuatan tercela, menjauhi akhlak yang mungkar, yang buruk. Apalagi ya kita di zaman sekarang zamannya medsos, media sosial. Sehingga dengan adanya Facebook, Instagram, apalagi TikTok, itu membuat sebagian umat Islam berkurang sifat malunya. Apalagi di zaman sekarang adanya medsos, media sosial itu membuat ya, sebagian umat Islam berkurang sifat malunya. Nauzubillah. Ya, sekarang orang dengan adanya TikTok, dengan adanya medsos sudah berani
untuk menampakkan auratnya, untuk melakukan joget-joget di TikTok, joget di Instagram, Facebook, melakukan sesuatu perbuatan yang itu sebenarnya tidak layak, ya, dilakukan oleh seorang muslimah. Begitu juga seorang muslim. Maka benar sekali bahwa sifat malu itu sangat dianjurkan. Sifat malu yang itu membuat seseorang menjauhi perbuatan yang tidak pantas, tidak layak, perbuatan yang tercela. Bahkan sebagian sekarang, di zaman sekarang, na'udzubillah, sebagian tullabul ilmi, sebagian santri, santriwati, yang mana mereka sudah belajar ilmu agama, ternyata sebagian dari mereka ikut-ikutan mengikuti tren yang sedang viral, ikut joget-jogetan, ikut melakukan sesuatu yang mana itu tidak pantas, tidak layak dilakukan oleh seorang thalibul ilmi, seorang pencari ilmu agama. Maka hendaknya kita bisa menjaga diri kita, ya. Jangan sampai kita terbawa arus, jangan sampai kita ikut-ikutan, ya. Jangan sampai kita terbawa arus mengikuti sesuatu yang mana itu tidak layak diikuti dengan alasan itu tren, sedang viral, sedang terkenal, sehingga orang-orang mengikutinya. Padahal tidak semua tren itu bagus, tidak semua tren itu layak diikuti. Maka hendaknya kita memiliki sifat malu di dalam diri kita, malu untuk melakukan sesuatu yang itu tidak pantas, malu untuk melakukan joget-joget yang tidak layak, tidak pantas. Ammal haya'u alladhi yub'idu sahibahu an ta'allumi ma yahtajuhu lid-din kal mar'ati allati tastahi an tata'allama ahkam at-taharati masalan wa kadzalika ar-rajulu idza kana yastahi min ta'allumi umuri at-taharah fa huwa mazmumun 'inda Allah li'annahu taraka ta'alluma ma faradallahu ma'rifatahu min umurid din wa minal haya'il mamduhi alla yuliha syakhsu fi talabi dainihi minal madin. Jadi yang namanya malu, sifat malu itu ada dua macam. Ada sifat malu yang itu terpuji, bagus, baik. Ya, seperti sifat malu yang itu membuat seseorang menjauhi akhlak tercela, malu untuk melakukan maksiat, malu untuk melakukan akhlak tercela, perbuatan tercela, malu untuk mengucapkan kata-kata yang kotor, ya, malu untuk melakukan sesuatu yang tercela, sesuatu yang buruk, sesuatu yang itu melanggar syariat. Adapun malu yang kedua yaitu malu yang tercela. Ada juga sifat malu yang itu tercela. Seperti sifat malu yang itu membuat seseorang tidak mau belajar ilmu agama. Malu untuk belajar ilmu agama. Seperti seorang perempuan yang malu mempelajari hukum-hukum thaharah. Misalnya ada seorang perempuan diajak ngaji, diajak belajar ilmu agama, talaqi ilmu agama. Tetapi dia bilang apa? Enggak, saya malu. Saya malu ikut ngaji, saya malu ikut kajian. Maka malu seperti ini adalah sifat malu yang tercela.
malu untuk belajar ilmu agama, malu untuk menghadiri majelis ilmu, ini adalah sifat malu yang tercela. Begitu juga seorang laki-laki ketika dia malu untuk mempelajari perkara hal-hal tentang bersuci, maka itu malu yang tercela. Sebagian orang misalnya laki-laki diajak ke majelis ilmu agama, dia bilangnya saya malu ke sana. Maka ini sifat malu yang tercela. Atau misalnya ada orang mengatakan saya malu untuk belajar, saya sudah tua. Ya, misalnya dia tidak mau belajar ilmu agama dengan alasan sudah tua, sudah kelewat umurnya, ya sehingga malu belajar bersama yang masih muda, yang masih remaja. Maka ini adalah sifat malu yang tercela. Dia malu belajar karena dia merasa sudah tua, dia malu belajar bersama para pemuda, belajar bersama dengan remaja, dengan anak-anak. Maka ini adalah sifat malu yang tercela. Yang namanya belajar, ya, minal mahdi ilal lahdi, dari kecil sampai meninggal itu adalah belajar. Maka usia bukanlah menghalang seseorang untuk belajar. Maka orang seperti itu tadi, ya, baik laki-laki maupun perempuan yang dia tidak mau belajar ilmu agama, tidak mau hadir di majelis ilmu dengan alasan malu, ya, tidak mau menghadiri kajian, tidak mau belajar ilmu agama dengan alasan malu, maka ini adalah sifat malu yang tercela. Kenapa? Karena dia telah meninggalkan ilmu yang Allah Ta'ala wajibkan atas dia untuk dia pelajari. Jadi namanya ilmu agama yang doruri. Ilmu agama yang doruri adalah ilmu agama yang wajib dipelajari oleh setiap orang mukallaf, oleh setiap orang yang balik dan berakal, dan telah sampai kepadanya dakwah Islam. Maka ilmu agama yang doruri itu wajib dipelajari oleh setiap orang, laki-laki maupun perempuan, ya, remaja maupun orang tua, ya tua maupun muda, ya, kaya maupun miskin, semuanya semua orang wajib mempelajari ilmu agama yang doruri. Dan termasuk wa minal haya'il mamduh, termasuk sifat malu yang terpuji ketika seseorang tidak mendesak, tidak memaksa ketika meminta hutangnya dilunasi. Kalau ada orang berhutang kepada kita, ada orang berhutang kepada kita, maka hendaknya ketika kita meminta hutang kita dilunasi, ketika kita menagih hutang kita dilunasi oleh orang tersebut, hendaknya kita menagihnya, memintanya dengan cara yang baik. Bukan dengan cara membentak, bukan dengan cara marah-marah, bukan dengan cara mempermalukan dia, apalagi sampai kekerasan, tidak. Tetapi kita menagih hutang kita, meminta hutang kita dilunasi dengan cara yang baik, dengan cara yang bagus, ya. Jangan memaksa, bukan dengan cara paksaan, apalagi sampai kekerasan. Itu
bagi orang yang memberi hutang, orang yang menghutangi seperti itu. Ketika menagih, meminta hutang hendaknya dengan cara yang baik, dengan cara yang sopan, bukan dengan paksaan, apalagi dengan kekerasan. Adapun orang yang dihutangi, orang yang berhutang, itu juga harus memiliki sadar diri. Nah, orang yang berhutang itu harus sadar bahwa yang namanya hutang itu wajib dibayar, wajib dilunasi. Maka orang yang berhutang ketika dia mampu untuk melunasi, ketika dia punya sesuatu untuk melunasi hutangnya, maka dia wajib segera melunasi hutangnya. Tidak boleh ditunda-tunda. Misalnya orang punya hutang 1 juta, maka ketika dia memiliki uang 1 juta, dia harus segera melunasi hutangnya. Tidak boleh, ya, dia punya uang 1 juta, bukannya dipakai untuk membayar hutang, akan tetapi dia pakai untuk membeli baju misalnya, dia pakai untuk membeli sepatu, untuk membeli tas, ya, maka ini termasuk matlul ghaniyyi, ya, termasuk maksiat, yaitu menunda-nunda pembayaran hutang, ya, padahal dia mampu. Maka antara orang yang menghutangi dan orang yang berhutang itu harus sama-sama saling pengertian, harus sama-sama saling membantu. Orang yang menghutangi hendaknya menagih hutangnya dengan cara yang bagus, dengan cara yang baik. Dan orang yang berhutang hendaknya segera melunasi hutangnya. Meskipun orang yang menghutangi itu tidak menagih, tidak meminta. Faidatun. Rawat Tirmidzi anna Rasul sallallahu alaihi wasallam qala inna Allaha hayyun yastahi idza rafa'a al-'abdu yadayhi an yaruddahuma sifran khaibataini. Al-istihya nisbatuhu fil hadis ila Allah laysa ma'nahu hadha al-istihya alladhi yahsulu minal khalqi. Innama ma'nahu Allahu la yatruku hadha al-insana min an yu'tiyahu ma sa'al. Laysa ala ma'na al-istihya alladhi huwa 'irdun min a'radil bashar. Laysa ma'nahu al-khajal. Al-khajalu mustahilun 'ala Allah. Lughatul Arabi wasi'atun. Ta'ti kalimatul istihya'i alladhi huwa minal a'radil bashariyah wa hiya sifatun hadithatun wa ta'ti bima'na la yukhayyibur raja'. Faidah, ada sebuah faidah. Imam Tirmidzi meriwayatkan bahwa baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, innallaha hayyun yastahi idza rafa'al 'abdu yadayhi an yaruddahuma sifran khaibataini. Di dalam hadis ini disebutkan kalimat al-istihya, yang mana al-istihya itu kalau dinisbatkan kepada manusia artinya adalah malu. Akan tetapi al-istihya, lafaz al-istihya ketika dinisbatkan kepada Allah Subhanahu wa taala, maka artinya bukanlah sifat malu yang itu terjadi pada makhluk. Jadi arti hadis innallaha hayyun itu bukan artinya sesungguhnya Allah itu zat yang pemalu, tidak. Karena
Sifat malu itu adalah sifat yang terjadi pada makhluk. Lalu apa artinya innallaha hayyun? Artinya adalah bahwa Allah Ta'ala ketika ada hambanya yang meminta kepada Allah, ketika ada hambanya yang berdoa kepada Allah, maka Allah Ta'ala tidak menolak permintaan tersebut, tidak menolak doa tersebut. Bahwa orang yang berdoa kepada Allah, orang yang meminta kepada Allah, itu ada kalanya doanya dikabulkan di dunia. Sebagian orang berdoa dan doanya dikabulkan di dunia. Sebagian yang lain doanya tidak dikabulkan di dunia, akan tetapi dikabulkan di akhirat, dibalas di akhirat. Sebagian yang lain orang dia tidak dikabulkan doanya di dunia, akan tetapi diberikan pahala oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala doa yang dia panjatkan. Dan terkadang orang berdoa dan Allah Ta'ala membalas doanya dengan dia dijauhkan dari mara bahaya, dijauhkan dari keburukan, dihindarkan dari musibah. Artinya apa? Artinya Allah Ta'ala tidak membiarkan orang yang berdoa kepadanya, orang yang meminta kepada Allah Ta'ala. Maka kalimat hayyun di dalam hadis dan juga yastahi itu bukan artinya Allah Ta'ala memiliki sifat malu seperti malunya manusia, tidak. Karena sifat malu ini merupakan salah satu sifat manusia seperti kenyang, lapar, marah, sedih, bahagia. Ini merupakan sifat-sifat makhluk, sifat-sifat manusia. Allah Ta'ala Maha Suci dari sifat manusia, dari sifat makhluk. Allah Ta'ala mustahil disifati dengan sifat pemalu, sifat malu. Arab itu bahasa yang sangat luas. Terkadang satu kalimat itu memiliki dua makna. Terkadang satu kata itu memiliki 3 makna, 4 makna, 5 makna. Bahkan ada beberapa kata yang itu memiliki sampai belasan makna, belasan arti. Maka kalimat istihya itu artinya tidak hanya malu, tidak. Bahasa Arab itu sangat luas. Tidak semua kata istihya atau al-hayy, tidak semua kata al-istihya atau al-hayy itu berarti malu, tidak. Kalimat atau kata al-istihya ketika dinisbatkan kepada Allah Ta'ala itu bukan artinya Allah Ta'ala memiliki sifat malu, tidak. Karena sifat malu itu adalah sifatnya makhluk, sifatnya manusia. Allah Ta'ala Maha Suci dari sifat-sifat makhluk, sifat-sifat manusia. Bahkan Imam Thahawi, Al-Imam Abu Ja'far At-Thahawi, beliau berkata di dalam kitabnya, "Wa man wasafallaha bima'nan min ma'anil bashar faqad kafar." Barang siapa mensifati Allah dengan sifat-sifat makhluk, dengan sifat-sifat manusia,
maka orang itu telah keluar dari agama Islam. Maka ini pentingnya kita belajar ilmu agama. Pentingnya kita belajar ilmu tauhid, ilmu aqidah. Karena kalau orang membaca sebuah hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ada orang membaca hadis dan dia berpedoman dengan terjemahan atau berpedoman dengan kamus, ya, maka orang seperti ini bisa jatuh dalam kesesatan. Dia misalnya membuka kamus, yastahi itu di dalam kamus artinya malu. Kemudian ketika ada hadis innallaha hayyun yastahi idza rafa'al 'abdu yadayhi an yaruddahuma sifran khaibataini. Dia mengatakan bahwa arti hadis ini sesungguhnya Allah memiliki sifat malu. Allah itu malu ketika ketika hambanya berdoa dan tidak mendapatkan apa-apa. Maka ini adalah sebuah kesalahan. Mentafsiri Al-Quran, menafsirkan Al-Quran atau menafsiri hadis itu harus didasari dengan ilmu agama, harus berdasarkan talaqi, belajar dengan seorang guru. Kalau orang menafsirkan Al-Quran sesuai kehendak dia, semau dia, orang menafsirkan hadis semau dia, bukan berdasarkan apa yang diajarkan oleh seorang guru, maka orang seperti ini ya, sangat rawan jatuh ya, di dalam penyimpangan menafsirkan Al-Quran sesuai dengan akalnya, sesuai dengan pendapatnya sendiri. Baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, "Man qala fil Qur'ani bi ra'yihi falyatabawwa maq'adahu minan nar." Artinya, barang siapa menafsirkan Al-Qur'an sesuai dengan pendapatnya sendiri, sesuai dengan logikanya sendiri, maka hendaknya dia bersiap-siap tinggal di neraka. Ya, ancamannya berat. Ya, baginda Rasulullah mengancam orang-orang yang menafsirkan Al-Quran sesuai pendapatnya sendiri, ya, sesuai pemikirannya sendiri, maka apa kata Nabi? Disuruh bersiap-siap tinggal di neraka, disiksa di neraka. Maka kita menafsirkan ayat Al-Quran atau kita menafsirkan hadis Rasulullah itu harus berdasarkan talaqi. Kita mendengar penjelasan ayat tersebut dari guru kita. Kita mendengar penjelasan hadis tersebut dari guru kita. Dan guru kita mendengar penjelasan tersebut dari gurunya. Kemudian guru tersebut dari gurunya lagi. Dan begitu seterusnya. Ini namanya sanad keilmuan. Maka hati-hatilah. Maka berhati-hati dengan orang-orang yang dia mengaku ustadz, mengaku kiai, mengaku tokoh agama, dan dia mengatakan apa? Menurut saya ayat ini artinya seperti ini. Atau ada orang mengatakan menurut saya hadis ini itu artinya seperti ini. Hati-hati dengan orang seperti itu. Orang yang menafsirkan ayat Al-Quran atau menafsirkan hadis Nabi dengan perkataan menurut saya, menurut pandangan saya.
agama itu bukan dengan logika. Agama itu sesuai dengan logika, tetapi agama itu tidak dibangun dengan akal. Ya. Ajaran agama, syariat Islam itu sesuai dengan logika, sesuai dengan akal. Akan tetapi agama itu tidak dibangun atas dasar akal. Bukan akal yang menentukan ini halal, ini haram. Bukan akal yang menentukan ini boleh, ini tidak boleh. Yang menentukan ini halal, ini haram, ini boleh, ini tidak boleh adalah syariat agama, hadis Rasulullah atau ayat Al-Quran. Ketika disebutkan di dalam ayat Al-Quran ini haram, maka kita meyakini bahwa itu haram. Ketika disebutkan di dalam hadis Nabi bahwa ini tidak boleh, ini haram, maka kita meyakini bahwa itu haram. Inilah seorang muslim itu seperti itu. Ya, senantiasa mengikuti tuntunan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, mengikuti apa yang disebutkan di dalam Al-Quran, yang disebutkan di dalam hadis, dan berdasarkan pemahaman para sahabat, para ulama, yang itu mereka termasuk salafus salih, as-salaf as-salih. Maka berhati-hatilah di zaman sekarang muncul orang-orang yang mereka berbicara tentang agama padahal tidak pernah belajar ilmu agama. Maka itu sangat berbahaya. Kita harus selektif di dalam belajar, harus benar-benar guru yang kita belajar kepadanya adalah guru yang itu memiliki sanad keilmuan. Belajarnya jelas di mana, kepada siapa. Ya, bukan hanya mengandalkan membaca buku, mutolaah, tidak. Tetapi belajar yang benar adalah belajar yang didampingi oleh seorang guru yang itu memiliki sanad keilmuan. Dengan inilah agama itu bisa terjaga, bisa dipertanggungjawabkan. Tapi kalau orang berbicara tentang agama semau dia, sesuai kehendak dia, si A mengatakan ini, si B mengatakan ini, masing-masing orang berbicara tentang agama sesuai dengan pendapatnya sendiri-sendiri, maka yang terjadi apa? Kekacauan. Yang terjadi adalah kehancuran. Maka kita itu, pedoman kita sudah jelas, yaitu Al-Quran, hadis, ijma, dan qiyas. Nah, mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Silahkan saya kembalikan lagi kepada moderator. Ya, terima kasih Ustaz. Ini ada sesi tanya jawab Ustaz. Baik, silahkan sesi tanya jawab yang berkaitan tentang kajian kita. Silakan teman-teman yang ingin bertanya bisa buka mikrofonnya atau melalui kolom komentar. Ustaz izin bertanya Ustaz. Baik, silahkan. Tadi kan Ustaz jelaskan bahwa menjawab salam itu wajib. Kalau misalkan kita ucap salam melalui WA misalnya. Terus teman kita itu nggak nggak menjawab salam tadi. Cuman dia menjawabnya nggak diketik, maksudnya dia jawab langsung. Jadi nggak dia ketik dari WA tersebut. Itu gimana Ustaz? Kan yang teman yang tadi nggak tahu tuh dia udah jawab salam sebelumnya, tapi dia udah jawab, tapi nggak melalui ketikan WA itu. Baik. Kalau ada orang mengucapkan salam melalui pesan WA, melalui ketikan, ya, maka
kalau kita menjawab salam tersebut dengan lisan, kita ucapkan Waalaikumsalam tanpa kita mengetik, tanpa kita membalas salam tersebut melalui tulisan, itu cukup. Ya, tidak harus membalas salam, itu tidak harus diketik, tidak harus melalui tulisan. Secara lisan itu cukup. Nah, Terima kasih, Ustaz. Uh, Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Fahmi Hidayat dari Padang Ustaz. Baik. Saya ingin tanya, ada dua pertanyaan Ustaz. Yang pertama uh, tentang apa tadi makna dari al-iqbalu 'alan nas. Terus yang kedua, tolong diulangi Ustaz, hadis tentang Arabnya, hadis tentang orang yang menjelaskan Al-Quran sesuai dengan pendapatnya, ia akan eh, maka ia sudah disiapkan baginya tempat untuk di neraka. Baik. Yang soal yang pertama mohon diulangi. Pertanyaan yang pertama, apa tadi makna dari al-iqbal ala nas? Nah, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Pertanyaan yang pertama yaitu apa arti al-iqbalu 'alan nasi? Al-iqbalu 'alan nasi artinya kita perhatian dengan orang lain. Kita perhatian dengan orang lain. Bagaimana disebutkan dalam hadis, kalau ada orang memberi salam kepada kita, maka kita membalas salam tersebut. Kalau ada orang yang sakit, maka kita menjenguknya. Kalau ada orang yang bersin, maka kita mendoakannya. Kalau ada orang yang meninggal, maka kita ikut hadir di pemakamannya. Kalau ada orang yang mengundang kita, maka kita hadir di acara undangan tersebut. Nah, ini namanya iqbal 'alan nas. Kita perhatian kepada orang lain. Kita tidak cuek, tidak ya, artinya kita peduli pada orang lain. Arti dari al-iqbal 'alan nas yaitu kita memberikan perhatian dan kita peduli dengan orang lain. Kemudian tentang pertanyaan yang kedua, tentang hadis Nabi bagi orang yang menafsirkan Al-Quran sesuai pendapatnya sendiri. Baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, beliau pernah bersabda, "Man qala fil Qur'ani bi ra'yihi falyatabawwa maq'adahu minan nar." Man qala fil Qur'ani bi ra'yihi falyatabawwa maq'adahu minan nar. Artinya, barang siapa yang berbicara tentang Al-Quran, barang siapa yang menafsirkan Al-Quran sesuai pendapatnya sendiri, sesuai dengan pemikirannya sendiri, maka bersiap-siaplah menempati tempat tinggalnya di neraka. Ini ancaman dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jangan sembarangan berbicara tentang Al-Quran. Jangan sembarangan menafsirkan hadis, menafsirkan ayat Al-Quran kalau kita tidak pernah mendengar penjelasannya dari guru kita. Nah, seperti Terima itu. kasih Ustaz. Sama-sama. Waalaikumsalam. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ibu Rina dari Kalimantan, Pak Ustadz ingin bertanya.
apakah hukumnya wajib kalau teman kita non-muslim yang mengucapkan salam kepada kita, kita menjawabnya atau tidak, Pak Ustadz? Sekian. Terima kasih. Kalau ada ya, pertanyaannya tadi, kalau ada orang non-muslim mengucapkan salam kepada kita, maka bagaimana sikap kita? Apakah kita menjawabnya ataukah tidak? Maka disebutkan oleh para ulama bahwa kalau ada non-muslim mengucapkan salam kepada kita, kita cukup membalasnya dengan mengatakan wa'alaikum. Kalau non-muslim mengatakan misalnya assalamualaikum, kita cukup menjawab wa'alaikum. Seperti itu. Oh, iya. Baik. Mungkin sudah jelas Ibu Rina? Nah, baik. Baik, mari kita tutup acara kita pada malam hari ini dengan doa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdash syakirin, hamdan na'imin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karimi wa azimi sultanik. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina وقرة أعيننا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم إنا نسألك سلامة في الدين وعافية في الجسد وزيادة في العلم وبركة في الرزق وتوبة قبل الموت ورحمة عند الموت ومغفرة بعد الموت. اللهم هون علينا في سكرات الموت والنجاة من النار والعفو عند الحساب. ربنا اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين ببركة الفاتحة. Saya ucapkan terima kasih kepada seluruh panitia tim Kalam Aswaja yang sudah mensukseskan kegiatan kita pada malam hari ini. Semoga ini menjadi kegiatan yang barokah, bermanfaat, termasuk menjadi catatan amal kebaikan kita di dunia. Dan juga kepada seluruh hadirin yang sudah meluangkan waktunya untuk mengikuti kajian kita, kajian Kalam Aswaja. Insya Allah kita bertemu lagi bulan depan. Amin ya Rabbal Alamin. Silahkan moderator.